Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, Keluarga, Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan. Hari ini, Jumat 2 Agustus 2024, oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu kembali saya tetap mengajak, mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita mau bermazmur kepada Raja kita. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Mazmur pasal 13 ayat 6. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16. Perbedaan antara orang yang rendah hati dan yang congkak. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Rencana orang yang rendah hati akan diwarnai dengan keberhasilan. Sedangkan rancangan orang yang congkak akan dibayang-bayangi dengan kegagalan. Sebab orang yang rendah hati akan menjadikan kehendak Tuhan sebagai acuan dari rancangan yang ia buat. Di pihak lain, orang yang congkak akan mengabaikan kehendak Tuhan dan menyusun rencana hanya berdasarkan kemampuan dirinya sendiri. Padahal kemampuan manusia bersifat terbatas. Sebagai akibat, rencana yang ia buat akan dibayang-bayangi dengan kegagalan. Sebaliknya, kehendak Tuhan adalah sempurna. Sehingga rencana yang disusun selaras dengan kehendaknya akan diwarnai dengan keberhasilan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perbedaan antara orang yang rendah hati dan yang congkak itulah yang dikemukakan di dalam kitab Yakobus pasal 4. Di situ diutarakan bahwa orang yang congkak akan membuat rencana tanpa mengindahkan kehendak Tuhan. Padahal yang bersangkutan tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Sebagai akibat,
seperti hidupnya yang bagaikan uap yang akan lenyap, demikian pula lah rencana yang ia buat. Tetapi orang yang rendah hati akan berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Karena kehendak Tuhan tidak pernah gagal, maka rencana orang yang rendah hati, yaitu rencana yang didasarkan kepada kehendak Tuhan tersebut, akan diwarnai dengan keberhasilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang kita lakukan di saat kita sedang merencanakan satu tugas pekerjaan atau niat? Apakah kita datang kepada Tuhan, memohon petunjuk daripada Tuhan, atau kita berjalan dengan keangkuhan kita, dengan kesombongan, kecongkakan kita? Kita merasa bahwa kita mampu, padahal kita tidak tahu apa-apa. Biarlah pelajaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita untuk hidup rendah hati, takut akan Tuhan, dan mengutamakan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah diri kami apabila kami masih hidup di dalam kecongkakan, mengabaikan kehendak-Mu, dan hanya bersandar pada kemampuan kami yang terbatas dan jauh dari sempurna itu. Kami menyadari bahwa dengan hidup dalam kesombongan serta bergantung pada diri sendiri, kami telah membuka jalan untuk hidup di dalam kegagalan dan kejatuhan. Sedangkan dengan hidup bergantung kepadamu, serta berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, kami akan hidup menyenangkan hati-Mu dan berjalan di dalam penyertaan-Mu yang membawa keberhasilan. Tuhan Yesus, ubahlah hati kami. Tolonglah hati kami agar tetap rendah hati seperti hati-Mu. Kembali kami berterima kasih kepadamu untuk hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu hari ini, sepanjang hari ini. Kami menyongsong hari yang baru ini sebagai kesempatan dan anugerah-Mu yang selalu baru bagi hidup kami. Tolonglah diri kami agar kami mampu mengisi hari ini dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami, dan tidak dengan kehidupan yang sia-sia. Tuntunlah diri kami agar kami senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu. Jangan biarkan diri kami terjerumus ke dalam pencobaan. Pelihara diri kami di dalam kasih setia-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa. Biar kami hidup sejajar dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini, hamba berdoa memberkati semua umat Tuhan, saudara-saudara hamba yang berada di Jalan Kamundan, Swapen Perkebunan. Hamba mohon kasih Kristus turun untuk setiap pribadi, menuntun kami kepada kehidupan yang benar, menuntun kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Biar kami hidup dengan rendah hati, memohon segala sesuatu dengan rendah hati dan bergantung kepada Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang memberi hidup, tidak pernah mengingkari janji-Mu, tidak pernah mengabaikan kami, mengecewakan kami. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, berkati semua umat yang ada di Jalan Kamundan Swapen Perkebunan dengan kemenangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan, bahkan pendidikan daripada setiap kami. Tuhan campur tangan, yang terbaik kami terima. Terima kasih Bapak. Kembali pada pagi hari ini, hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun Anda berada, dan spesial bagi mereka yang bersama-sama dengan hamba secara online. Pagi ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu dalam kerendahan hati untuk tetap taat setia kepada Engkau,
untuk tetap berseru kepadamu di saat ia memasuki dalam keadaan yang terpuruk ataupun dalam rancangan rencana pergumulan. Tuhan tolong ia untuk tetap berserah kepada Engkau, ya Bapa. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Lena Stanley dan juga kepada anak cucu kekasih Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Tuhan memberkati semuanya. Bahwa hidup mereka untuk taat setia, melakukan kehendak-Mu. Sehingga hidup mereka diberkati, setiap keluarga mereka diberkati, pekerjaan usaha bisnis mereka diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kesehatan terbaik turun bagi hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pada pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa bagi hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari yang berada di Sabu, Raijua, NTT. Bapak, biarlah hikmat-Mu turun bagi dia pagi hari ini. Sebelum dia melangkah jauh dalam aktivitasnya, biarlah dia berseru kepada Engkau dan memohon kasih-Mu menuntun ia dalam kebenaran. Sehingga apa yang ia kerjakan boleh berhasil karena tuntunan-Mu. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus mempermuliakan Tuhan. Bapak, terima kasih anugerah-Mu bagi hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi keluarga besar Boletari dan setiap orang yang ia jumpai dapat dituntun kepada kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan. Demikian pada pagi hari ini hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan. Berikan kekuatan baru bagi dia pagi hari ini. Hikmat-Mu menyertai, kesehatan terbaik melimpah dalam hidupnya. Damai sejahtera sukacita turun bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Ajar dia berhikmat dalam kerendahan hati, memohon belas kasihan Tuhan, menuntun ia setiap saat dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat kepada anak cucu dan juga kepada orang-orang yang ia kasihi. Terima kasih Bapak. Kembali pagi hari ini kami juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan berkati Ibu Diana De Fretes dalam takut akan Tuhan. Engkau mengasihi dia lebih daripada dirinya sendiri. Sebab itu Tuhan tuntun ia terus untuk boleh menjadi berkat, menjadi panutan, menjadi contoh yang baik. Baik itu kepada suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada anak-anak kekasih, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Bahkan juga kepada setiap orang yang ia jumpai. Bapak terima kasih, berkati semua tugas usaha bisnis mereka, baik pekerjaan suaminya, baik pekerjaannya. Tuhan berkati dengan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pendidikan daripada Yemima dan Reinhard dengan hikmat kepintaran-Mu ya Allah. Bahkan takut akan Tuhan ada dalam pergaulan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih berkati pertumbuhan yang kuat sehat kepada Gevariel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada keluarga Ibu Diana De Fretes di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Cynthia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Cynthia Nur Sagala, bahwa hidup hamba-Mu Ibu Cynthia Nur Sagala hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup mengasihi Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin hamba-Mu bahwa dia terus melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia hidup terus mempermuliakan Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih berkati tugas usaha pekerjaan bisnisnya dengan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya.
dalam nama Yesus, diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan kembali pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hambamu, Ibu Sonya Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Terima kasih buat urapan baru pagi hari ini bagi Ibu Sonya. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang terbaik Tuhan berikan kepada Ibu Sonya. Terima kasih untuk kesembuhan, pemulihan yang Tuhan berikan kepada Ibu Sonya secara jasmani dan rohani. Terima kasih buat semua kesehatannya yang terbaik yang Tuhan berikan. Semua sakit yang mengganggu tubuhnya dipatahkan dalam nama Yesus, dan Tuhan berikan kesehatan terbaik bagi Ibu Sonya Magdalena Tekol dalam nama Yesus. Setiap pergumulan yang sedang ia hadapi, Tuhan Engkau lebih besar daripada pergumulan-pergumulannya. Biarlah sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, merendahkan hati di bawah kaki salib-Mu, berserah sepenuhnya kepada Engkau. Hanya Engkaulah kekuatan yang dapat menolong ia dalam semua pergumulannya. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Evangelis Adolf Rahmat Silubun, dan juga kedua anak tercinta Troy dan Sophie. Tuhan memberkati mereka masing-masing dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Spesial bagi Troy dan Sophie dalam pendidikan, hikmat Tuhan menyertai. Takut akan Tuhan menjadi dasar pergaulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan kepada Ibu Sonya dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yurike Yeti Mamoto, yang berada di kota Manokwari. Tuhan tolong Ibu Yurike hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup taat setia kepada firman-Mu dan perintah-Mu. Hidup melakukan perintah-perintah-Mu dalam kerendahan hati dan menghormati anugerah-Mu. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga hamba-Mu boleh terus memuliakan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan daripada hamba-Mu dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan pakai hidup hamba-Mu, Ibu Yurike Yeti Mamoto, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Arfan Samsudin dan anak-anak tercinta Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Tuhan memberkati bahwa hidup mereka hidup dalam keakuran kasih sayang Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga mereka hidup saling menghormati satu sama lain, hidup menghargai satu sama lain karena kasih sayang Kristus melimpah dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan Yesus tolong buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam yang berada di kota Manokwari, selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus taat setia untuk melakukan apa yang Engkau percayakan kepadanya. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Betty Manurung, untuk anak-anak tercinta Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak buat kasih sayang Tuhan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam di dalam tugas pengembalaan, di dalam hidup keluarga rumah tangga, diberkati dalam kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Fak-Fak ataupun di mana berada pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu Ripka, berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi Ibu Ripka. Tuhan berkati pribadinya, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan, dan juga kepada anak cucu diberkati. Usaha pekerjaan bisnis mereka Tuhan campur tangan, dan Tuhan buka jalan terbaik melimpah atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berdoa memberkati seluruh kehidupan anak cucu mereka,
rumah tangga daripada anak-anaknya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi hari ini juga berdoa bagi hambamu Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati kedua hambamu, bahwa hidup kedua hambamu hidup dalam takut akan Tuhan, hidup bersandar sepenuhnya kepada Engkau, sehingga kehidupan kedua hambamu boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada kehidupan rumah tangga mereka, kepada anak cucu dan juga kepada orang-orang yang mereka layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan rumah tangga daripada anak-anaknya dalam kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik kepada hambamu Bapak Christian Patiran bersama dengan Ibu Uce Loluan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hambamu Saudara Iskariot yang berada di Wariki, Manokwari Selatan. Tuhan memberkati hambamu, pimpin, bimbing hambamu Saudara Iskariot untuk hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Ajar hambamu Iskariot tunduk dan taat kepada perintah-perintahmu, sehingga hidupnya memuliakan Engkau. Dijauhkan segala sakit yang mengganggu tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan yang mengganggu tubuhnya dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberikan kesembuhan yang total kepada Saudara Iskariot dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih, hamba berdoa memberkati bangsa negara kami. Tuhan Yesus berkati bangsa negara kami untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup berserah berharap sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan lindungi bangsa negara kami dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu kepada bangsa negara kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, sebab Tuhan terlalu sangat baik kepada kami. Kehendak-Mu terjadi bagi kami dalam segala aktivitas kami hari ini dan sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Dan mari saudara-saudara kita hidup sebagai orang yang rendah hati dan bersandar, berharap, bergantung kepada Tuhan setiap saat. Tuhan memberkati semuanya. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam MDC.